Dalang pelok. Ah, wah, Ler, emang bener ya, gak ada yang bisa ngalahin ngopi di siang trik ini. Eh, Ler, iya, kenapa Nyet? lu gak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Serius? Ya gitulah Nyet, soal bokap gue. Oh, kagak mau dengerin ya? Ya lu tau lah, susah. Oh iya, Acil kemana ya? Oh, lagi ngelawan Mum dia di universe lain. Kebiasaan deh, selalu ada aja ya petualangannya. Kapan ya kita bisa biasa-biasa aja gitu, menjalani hidup yang benar-benar normal? Hehehe, mungkin kalau gue udah gak bisa ngomong lagi, Ler. Enggak gitu juga Nyet. Tapi ya juga sih, kehidupan normal kan monyet nggak bisa ngomong ya. Kalian ini selalu saja. Apa maksudmu? Iya, selalu saja kalian yang bikin gara-gara, bikin kekacauan di dunia setan, mengotak-ngatik lini masa, menyebabkan munculnya universe kartun, dan insiden Midu. Setiap kali ada kekacauan antar universe, pasti selalu kalian biang keladinya. Kamu ini siapa? Ya, seperti yang Garda Kia katakan, aku adalah Mr. Timeline, pemimpin para garda lini waktu, penjaga kestabilan realita universe ini dan universe lainnya. Walah, penjaga nggak becus. Apa kamu bilang? Apa maksudmu itu? Ya, seperti yang ku bilang, kalau emang kamu dan gardamu ini bertugas untuk menjaga kestabilan realita di berbagai universe, kenapa kalian gak pernah muncul di saat terjadi kekacauan semacam itu? Yang pertama, karena kalian selalu merapihkan masalah kalian sendiri walaupun gak selalu efisien. Kedua, bukan hanya universe kalian yang punya masalah seperti itu. Banyak universe lain yang lebih membutuhkan kami. Oh, begitu. Kalian cuma gak mau repot ya? Sudah jelas bahwa kamu tidak menyukai saya. Akan lebih baik jika kamu dan gerombolan ini bergegas kembali ke universe kalian. Alah, gak perlu dikasih tahu. Farex, aktifkan portalnya. Baik. Kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa, Pak. Resiko pekerjaan. Benar. Tapi nggak seharusnya kamu mendorong baju tempurmu sampai setingkat maksimum. Mau gimana lagi, Pak? Dia itu adalah Mung. Kita nggak bisa setengah-setengah. Mengingat krisis yang terjadi sebelumnya. Ngapain aku repot-repot ya? Kan ada kamu, teman baikku. Temanku yang bisa berpindah universe. Tidak, Farex. Akhirnya aku bisa pindah universe dengan kemampuanku sendiri. Tapi karena dibekukan oleh waktu tadi, batu-batuku jadi terkuras sebagian besar tenaganya. Aku harus melepaskan malapetaka untuk memulihkan kembali tenaga batu-batu ini. Bisa aja sih di universe ini, tapi aku gak akan bisa melakukannya karena universe ini terlalu dipersenjatai. Untungnya, aku tahu harus pergi ke universe mana. Ler, lihat tuh, dia datang lagi, bejir. Lah iya. Lu si bangsat, ngapain lu kesini lagi? Songong amat lu, ngapain tiba-tiba manggil gue bangsat? Bukan gitu. Maksudnya bang masa depan, disingkatkan jadi bangsat. Dah, masih sempat-sempatnya aja lu bercanda. Yaelah bang, hidup gak usah dibawa serius-serius amat kali. Iya, bener tuh. Lagian lu ngapain sih bang kesini lagi?
Ya, gue mau tahu aja gimana tanggapan lu dari surat yang gue kasih waktu itu. Harusnya lu langsung samperin ayah kan? Nah, gimana hasilnya? Kepo lu. Dah, jangan bilang lu belum nemuin ayah lu lagi. Udah kok, udah. Ya, terus gimana? Udah baikan? Gimana? Udah baikan apa belum? Ya kalau udah baikan mana mungkin gue di sini, Bang. Ya terus ngapa di sini? Kenapa lu gak berusaha buat baikan? Kok malah asik-asikan ngopi sama monyet? Gua nggak ikut-ikutan ya. Lu kayak gak tahu dia aja sih, Bang. Ayah tuh keras kepala. Dia gak mau tahu keadaan rumah seperti apa, gak memperdulikan gue, dan gak punya rasa bersalah. Yang dia tahu cuma kerja, dan kerja. Habis itu paling tipes dia. Sabar Ler, gak boleh begitu. Meski begitu kan dia tetap bokap lu. Au lu, gimana sih? Gue kecewa sama versi gue yang ini. Padahal gue udah kasih informasi yang berharga. Seharusnya dari informasi yang gue kasih tahu itu bisa ngedorong lu buat... Ya terus mau gimana, Bang? Kenapa lu maksa banget buat memperbaiki hubungan gue sama ayah gue? Ini kan kehidupan gue. Meskipun lu dari masa depan atau dunia alternatif lainnya, gue gak peduli. Intinya, gue ini bukan lu. Suara apa anda barusan? Apaan tuh? Di atas langit? Gawat. Hei, kalian berdua, cepat pergi dari sini. Oke bang. Ayo Nyet, jalan. Ya Ler. Kenapa harus kamu yang mati, Farex? Sudahlah, Diacil. Mungkin ini memang takdirnya. Tapi andai saja aku tahu kalau Mum akan menyerap kekuatan Farex, aku mungkin langsung menyerangnya saja tadi. Iya. Tapi kita tidak bisa berlama-lama untuk berduka. Mum masih hidup dan perlu kita kalahkan. Sudahilah sedihmu itu. Farex juga pasti ingin kita berhasil, bukan menangisinya. Iya Om Gepeng. Baiklah, aku akan pergi bersama Garda Kia dan beberapa petugas lainnya untuk membasmi Mum. Ide bagus, ayo kita berangkat. Tidak, kalian tidak boleh ikut dengan kami. Ini urusan para Garda. Apa? Hei, Mum itu baru saja pergi ke Universe Prime. Itu adalah tempat kami. Mana mungkin kami diam saja di sini. Sayangnya, memang harus seperti itu. Sebab akan ada banyak kemungkinan baru jika kalian ikut melawannya. Sepertinya sudah cukup kalian membuat banyak masalah. Sialan kamu ya. Enak saja kamu menyalahkan kita semua. Apakah kamu tidak sadar kalau Mum itu kabur lagi gara-gara kamu malah sibuk menegur kami? Kamu bilang itu adalah salahku? Kalian saja tidak melakukan apa-apa ketika aku sudah membukukannya dalam waktu. Ya, saya kira dengan dibekukan olehmu, dia jadi tidak... Saya kira, selalu saja mengira-ngira. Kamu pikir hidup itu hanya tebak-tebakan saja? Seharusnya kamu bisa berpikir lebih luas, Profesor. Sepertinya gelar profesormu itu harus dihapus karena pemikiranmu masih sempit. Hei, jaga kata-katamu. Jika saja saya tahu sifatmu sebusuk itu kepada anakmu sendiri, lebih baik Larry tidak usah saya asuh, melainkan saya angkat menjadi anak sendiri. Jangan membawa-bawa masalah keluarga saya. Jangan kira saya tidak tahu ya bahwa kamu melakukan pelanggaran berat karena bereksperimen menciptakan manusia. Hei, itu bukan urusanmu. Acil bukan eksperimen. Dia memang sudah ditakdirkan untuk hidup bersama saya. Mengerti? Cukup! Perdebatan ini hanya membuang waktu. Mum sudah kabur dan kalian hanya saling adu mulut saja. Mana mungkin kita bisa menang melawan Mum jika kita sendiri terpecah begini. Acil sedih kalau melihat ada perpecahan seperti ini. Tolong jangan begini semuanya. Kita harus bersatu. Itulah cara terbaik untuk mengalahkan Mum. Untuk Farex. Untuk orang-orang yang kita sayangi. Untuk melihara universe di luar sana. Universe yang akan hancur jika kita tidak mengalahkan Mum. Ya, ayo bersatu. Ganggu aja lo, orang lagi pidato juga. Baiklah kalau begitu. Mengingat kalian juga pernah mengalahkan Mum, mungkin kalian bisa menjadi aset berguna untuk kami nanti. Bilang aja kalau kamu sebenarnya memang butuh bantuan kita. Kamu mau ngajak ribut lagi ya? Ayo udah kita berangkat. Baik, sebelum itu, Kia, tolong panggil medis untuk membawa Farex dan mengamankannya. Lalu setelah itu, persiapkan pembukaan portal menuju Universe Prime. Baik, Tuan. Hei makhluk sialan, pergilah dari sini atau rasakan akibatnya. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu mengancam saya, dasar serangga kecil. Baiklah, peringatan terakhir. Cepat pergi dari sini. Aku sungguh muak dengan sikap sok jagoanmu itu. Ya. Ayang aku kemana ya? Kok dia belum balik sih? Gempa? Aduh, kenapa ini ya? Aduh, badanku rasanya aneh sekali.
Sabar ya, Cil. Aku tahu kok, Para X adalah sosok yang amat penting di semestamu. Kepergiannya pasti sangat meninggalkan jejak yang takkan bisa dilupakan. Iya, Kia. Terima kasih. Tetapi apakah Farax bisa dibawa kembali ke universeku? Aku ingin memakamkannya di tempat yang tak jauh dari rumah, agar aku bisa menemuinya setiap saat. Iya, tapi Farax adalah entitas yang masih menjadi misteri. Menelitinya merupakan sebuah kewajiban bagi para garda di sini, Cil. Tapi... Tenang aja, Cil. Aku akan menjaga Farax untukmu. Terima kasih ya, Kia. Gak peduli dari mana universemu, tapi kamu memang sosok bidadari yang jatuh dari langit. Kenapa? Aku salah ngomong ya? Apa yang barusan terjadi? Aku merasakan sesuatu yang berbeda di dalam diriku. Suara apa itu? Apa yang sedang terjadi di luar sana? Menyedihkan sekali. Ternyata seperti ini ya sifat manusia. Sungguh keras kepala. Tidak pernah sadar bahwa dirinya tidak cukup kuat dan terus memaksakannya. Tetapi sepertinya aku melihat sesuatu yang rapuh di dalam dirimu. Bagaimana jika aku tawarkan kamu untuk menjadi ajudanku? Coba dengarkan aku sejenak, anak muda. Tidakkah kau muak dengan semua yang telah kau lakukan? Kau selalu melindungi orang-orang yang sebenarnya tidak peduli denganmu. Mereka bahkan tidak pernah berterima kasih atas apa yang telah kau perbuat. Tidakkah kau lelah diperlakukan seperti itu? Bukankah kau ingin diperlakukan lebih dari itu? Ayolah, nak, bergabunglah denganku. Bergabunglah denganku di dunia baru yang senyap, di mana aku akan memastikan kau dipuja layaknya seorang dewa. Ya! Apa? Mengecewakan. Bisa-bisanya makhluk rendah sepertimu menolak ajakanku. Aku bisa saja langsung menghabisimu. Apalagi batu-batuku ini membutuhkan energi dari penderitaan seseorang sepertimu. Tetapi menyiksa secara perlahan sepertinya akan lebih menyenangkan. Lepaskan dia sekarang juga. Kalian lagi. Syukurlah kalian datang. Mengapa kalian tidak menyerah juga? Tujuanku adalah menghancurkan seluruh alam semesta supaya menjadi tentram. Apakah kalian tidak menginginkan ketentraman itu? Makhluk sepertimu tidak akan pernah mengerti arti dari tentram. Iya, kita akan tentram kalau kamu mati. Sungguh mengecewakan. Baiklah, kalau begitu akan aku habisi kalian terlebih dahulu sebelum semesta ini. Hei, Mr. Timeline. Sepertinya akan lebih mudah mengalahkan dia jika kamu menggunakan lagi kekuatan untuk membekukan dirinya dalam waktu. Maaf ya, Bang. Saat ini tidak bisa. Apa? Kekuatan itu memerlukan energi yang cukup besar. Sementara saat ini energiku belum terisi penuh. Aku hanya bisa menggunakan kekuatan dasar saja. Sial. Biarkan aku yang memulainya lebih dulu. Ya. Hehe, rasakan itu makhluk sialan. Bocah sialan. Ya. Sudah cukup main-mainnya. Apa itu? Apakah kamu yang melakukannya? Tidak, sepertinya ada yang baru datang dan menyerangnya. Kayla, tapi bukankah kekuatannya sudah hilang? Kalian cukup di sini saja. Serahkan sisanya pada ibu. Mama, kekuatan mama kembali. Sudah,
Tidak ada waktu untuk menjelaskannya sekarang. Cepat menjauh. Ibu akan menyelesaikannya. Penyihir sialan. Takdirmu telah tiba makhluk bencana. Bagaimana bisa kekuatanmu kembali? Menyulitkan saja. Tapi aku sudah jauh lebih kuat sekarang. Aku sudah tidak terkalahkan. Berisik. Apa? Tidak mungkin. Hah? Semudah itu? Akhirnya. Semuanya, masalah sudah selesai. Apa kalian baik-baik saja? Sayang, kamu, ada apa dengan kamu? Bukankah kekuatanmu ini sudah hilang? Entahlah, sepertinya kekuatanku bisa kembali jika keluargaku dalam bahaya. Membingungkan. Gak perlu dipikirin om, yang penting kita selamat. Mamaku adalah pahlawan. Hore, jadi saya. Ya sudah, ayo semuanya kita ke rumah saya untuk beristirahat. Enak he. Baiklah, sepertinya aku, Kia, serta Larry harus kembali ke universe kami. Oke deh, sampai bertemu lagi Mr. Timeline. Terima kasih telah membantu kami melawan Mum. Oh iya, tentu saja. Sama-sama Gepeng. Baiklah, sekarang serahkan Kayla si penyihir untuk aku bawa. Apa? Waduh, kayaknya ada yang gak beres nih, Ler. Hah? Wah, pasti ada hubungannya sama orang berjubah hijau itu, Nyet. Ayo kita bantuin, Nyet. Lah, lu mau bantuin apaan? Mereka kan udah selesai bertarungnya tadi. Iya, apaan kek? Gue pengen tahu aja, Nyet, tujuan dari orang yang pakai jubah itu dan kenapa dia mirip sama bokap gue, Nyet. Sebaiknya jangan gegabah, Ler. Kita simak dulu aja di sini. Ayolah, tunggu apa lagi? Ayo serahkan penyihir itu padaku. Apa maksudmu, Mr. Timeline? Tiba-tiba meminta istriku untuk kamu bawa. Apa kamu sudah sinting? Tenang sayang, aku bisa melawannya dengan kekuatanku. Jangan sayang, biar aku saja. Hey Mr. Time Zone, kamu gak boleh membawa ibuku. Kau udah dibantuin malah balasannya begini sih. Ini bukan tentang balas budi Acil, melainkan tentang keamanan seluruh universe dalam Pelo. Kamu lihat kan, kerusakan yang disebabkan olehmu, kehancuran yang sudah dia sebabkan. Beruntung kita bisa memusnahkannya, dan dia musnah pun bukan karena kita, melainkan dia, sang penyihir kegelapan. Aku paham kenapa kalian tidak mau menyerahkan dia, tapi kalian juga harus paham ini untuk keselamatan. Alah, tutup mulutmu. Jika memang kau membawa Kayla atas keselamatan jagat raya, lalu mengapa kau tidak mencari saja Kayla yang lain? Kenapa harus Kaylaku yang kamu inginkan? Kau pikir mudah mencari Kayla di universe lain? Apakah kalian tidak tahu bahwa ada banyak universe di luar sana yang mungkin jauh lebih berbahaya, yang mungkin memiliki penjahat yang belum bisa kukalahkan? Lagi pula, akan sulit mencari Kayla si penyihir dengan kemampuan yang sekuat Kaylamu itu. Bodoh amat. Saya tidak akan memberikan istri saya kepadamu. Kau sebagai seorang profesor seharusnya mengerti, semesta membutuhkan orang yang kuat seperti Kayla. Dia bisa menolong banyak universe. Pemikiranmu masih terlalu pendek. Kau terlalu sibuk bermain rumah-rumahan. Baiklah kalau begitu. Jika kau menginginkan Kayla, langkahi dulu mayatku. Iya, langkahi mayatku juga. Aku bisa saja melakukan itu, tapi bukan itu yang aku mau. Jika aku menghabisi kalian, itu hanya menyebabkan masalah baru muncul. Cepat berikan saja dia padaku. Baiklah, bawalah aku bersamamu. Mama, apa maksudnya Ma? Sayang, kamu bercanda kan? Tidak apa-apa semuanya. Aku akan baik-baik saja. Mungkin setelah aku selesai melakukan itu, aku bisa kembali ke universe ini dan bertemu dengan kalian lagi. Enggak. Acil gak mau kehilangan Mama. Mama jangan pergi, Ma. Mama, jangan, Ma. Ma, Acil gak mau kehilangan Mama. Mama jangan pergi ya, Ma. Begitu dong, menyerahkan diri itu lebih baik. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini. Leoriga, apa yang kamu lakukan? Lu pikir apa, ha? Gua nggak akan ngebiarin lu misahin Acil dari ibunya. Berani-beraninya kamu membantah atasanmu. Lu bukan atasan gue, tapi bokap gue. Baiklah, sebagai orang tuamu, aku memerintahkanmu untuk menyingkir dan biarkan para Garda menyelesaikan ini. Oke, tapi dan sebagai bawahanmu, aku menyarankan kita untuk mundur. Kita punya teknologinya, Mister. Teknologi untuk mereplika kekuatan Kayla dari universe kita. Kita pun juga punya data mengenai kekuatan tersebut.
Astaga, kamu itu sangat gegabah nak. Replikasi belum tentu bisa menjadi hal yang serupa. Aku bisa. Aku ini juga insinyur yang mampu meningkatkan kemampuan replikasi kita. Hah? Benarkah? Tentu saja, kaulah yang tidak pernah melihat anakmu berkembang. Makanya kau tidak pernah tahu. Jangan menyambungkan ke masalah pribadi. Memangnya lu sendiri gak begitu? Semenjak ibu meninggalkan kita, lu jadi seperti ini. Jadi bengis dan mementingkan diri sendiri. Terlalu ambisius dengan pekerjaan lu. Memang betul sih, lu punya kewajiban untuk melindungi alam semesta sebagai pemimpin para garda. Tapi, lambat laun, bisa terasa bahwa itu menjadi sebuah selubung. Selubung di mana diri lu bisa bersembunyi, di mana diri lu bisa sibuk menjadi laki-laki sejati, terlihat seperti pahlawan namun sebenarnya lu hanya menutupi kesalahan lu. Tega lu ngebiarin orang-orang yang udah ngebantuin kita ini untuk merasakan rasa sakit tersebut. Baiklah, kita mundur. Terima kasih semuanya. Hah? Wah, Ler, si bangsat keren banget bejir. Karena dia, Ibu Kela nggak jadi dibawa sama orang berjubah hijau itu. Iya Nyet, syukur deh kalau gitu. Ada telepon. Siapa, Ler? Nggak tahu Nyet, bentar. Halo? Hah? Apa? Kenapa, Ler? Wah, kampusku sudah diperbaiki. Yeay. Hehehe, baguslah. Untung biayanya gak terlalu mahal. Terima kasih Lersat, udah bertanggung jawab atas kerusakan kampusku. Para dosen sebenarnya nggak percaya dengan apa yang terjadi. Tapi ya udahlah, yang penting masalahnya udah beres. Lersat, kenapa orang-orang pada manggil gue Sat sih? Emang muka gue kayak bangsat ya? Hehehe, biar bisa bedain bang, kan masa depan. Iya Cil, tolong ingetin Larry ya, buat baikan sama ayahnya. Tapi kok kamu repot-repot banget sih? Larryku kan sebenarnya cuma versi alternatif masa lalu kamu, dan bukan versi kamu yang sebenarnya. Hidup dia kan gak bakal mempengaruhi hidup kamu. Iya, gue tahu. Cuma ya gak tenang aja rasanya Cil. So sweet. Jadi sayang deh. Untung Acil versi gue waras gak kayak lu. Oh iya, Acil versi lu seperti apa emang? Kasih tahu dong. Dia berhasil menikahi Kia Cil. Menikahi Kia. Ya udah, gue balik ya Cil. Cil. Ya, ayah, bangun ya. Om, Ibu Kayla, apakah ada cara buat menolong ayah? Tolong lakukan sesuatu. Buatkan alat atau pakai kekuatan sihir gitu bisa kan? Iya, sebenarnya bisa saja saya membuatkan alat untuk pemacu jantung super. Cuma itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, Ler. Dan gak tahu kenapa kekuatanku menghilang dan tidak bisa kumunculkan lagi. Maafkan ibu ya, Larry. Ayah. Larry, di situ kau rupanya nak. Iya, Larry di sini ya. Ayah kenapa bisa seperti ini? Ya, faktor umur nak. Mau gimana lagi? Tapi tenang saja. Ayah sering mengalami ini kok. Paling besok sudah sembuh lagi. Sering. Kok aku nggak pernah dikasih tahu sih? Kenapa aku baru tahu tentang ini sekarang? Karena aku tidak ingin kamu tahu, nak. Tetapi setelah apa yang terjadi di kantor, ayah ingin meminta maaf kepadamu, nak. Iya, aku maafin ya. Tapi jangan begini lagi ya. Iya, nak. Ayah cuma ingin bilang, tanggung jawab itu penting. Bukan hanya untuk laki-laki, tapi untuk semua orang. Semua orang yang punya tanggung jawab mereka masing-masing. Tanggung jawab yang mesti mereka penuhi, baik untuk diri mereka sendiri atau untuk orang yang mereka sayangi. Tapi walau begitu, jangan biarkan tanggung jawabmu menghalangimu, nak. Sempatkanlah waktu untuk yang lain, oke? Oke, siap ya. Ayah. Ya. Ayah, bangun ya. Ayo bangun. Bangun, gak mungkin. Ayah.
Loh, nggak balik, Cil. Yang lain udah pada balik. Hehehe. Enggak. Aku cuma mau nemenin kamu dulu, Ler. Iya, makasih, Cil. Tapi gue udah nggak apa-apa kok. Ayah gue pasti udah berada di tempat yang nyaman di alam sana. Benar, Ler. Tapi beneran kamu bakalan pindah kampus ya? Ya, mau gimana lagi, Cil? Ahli warisnya bilang semua harta ayah gue jadi punya gue semua. Jadi gue yang bakal bertanggung jawab untuk perusahaannya. Ah, gitu ya? Jadi kayak mendadak dong, Ler. Hehe. Ah, gak gitulah. Bisa aja lu. Permisi. Waduh, kayaknya gue telat ya. Pengajiannya udah selesai apa belum? Hah? Midmoon?